Pelan-pelan Mas Sofi. Pelan-pelan Mas Sofi. Hati-hati Ki. Ki. Mas jatuh Mas. Astagfirullahaladzim. Dari kaki Gunung Merapi teman-teman, kita akan mereview sebuah Honda CT 125, salah satu motor bebek trail CBU dari Thailand, dan harganya nih udah masuk kategori hobi sekitar 80 jutaan. Apa istimewanya? Kita langsung lihat di video. Yang pertama, desainnya unik. Jangan bayangin desain dari Honda CT 125 ini kayak motor bebek pada umumnya. Karena motor ini minim cover body dan nampak seperti sasis aja. Bikin kita ingat sama Minerva Satmada sekitar tahun 2010-an silam. Minimnya cover body tadi sebenarnya menyesuaikan dengan peruntukannya. Pastinya nggak mau dong bodinya pecah atau baret-baret waktu dipakai belusukan yang lewatin medan yang akses jalannya nggak mulus. Wajar aja, karena kalau lihat di website Honda, motor ini digambarkan sebagai teman untuk pancing atau camping di tepian danau. Bentuk motornya sendiri berkesan klasik, karena kalau di runut sejarahnya sudah ada sejak tahun 1960-an, dan desainnya ini diambil dari Honda Super Cup kala itu. Tapi tenang, sentuhan modern hadir kok di motor ini, dari lampu-lampu yang full LED sampai panel meter yang sudah digital. Speedometernya seperti ini, di atasnya adalah fuel meter, speedometer, dan odometer. Tombol seleknya dia akan merubah trip A trip B. Set ini untuk reset ya, untuk reset trip meter. Indikator ABS, indikator pas beam, sen, cek engine, dan gigi netral. Simple. Nah, lanjut soal opsi warnanya nih. Karena model ini cuma hadir dengan opsi warna merah aja. Tenang, warna merah juga cakep kok. Oh ya, info aja, kalau unit yang kita pakai ini adalah keluaran tahun 2019. Yang kedua, karakter mesinnya pasti terasa familiar. Apalagi kalau kalian pernah naik Honda Supra X 125. Nah, feeling mesinnya tuh persis banget. Identik banget dari suaranya, getarannya, sampai suara saat perpindahan gigi transmisi yang khas banget. Cetak-cetaknya itu Supra banget. Gak heran, karena diameter piston dan sirkuit pun sama-sama 52,4 mm dan 57,9 mm. Karakternya overstroke yang memang membuat motor ini punya respon mesin yang kuat pada putaran rendah. Tapi kalian harus tetap kudu pintar-pintar atur posisi gigi dan jaga putaran mesin supaya bisa melibas tanjakan panjang seperti ini dengan mudah. Motornya sih kuat nanjak dengan kecepatan stabil di angka 50-60 km per jam, dan itu rasanya udah cukup banget. Mau buka gas lagi, mesin seperti udah ogah menambah kecepatan. Oh iya, tenaganya mencapai 8,8 PS di 7.500 rpm dengan torsi maksimal 11 Nm di 6.500 rpm. Gak terlalu besar, tapi rasanya udah cukupan banget. Hal berikutnya, motor ini mumpuni buat dipakai off-road ringan. Biarpun ini adalah seekor motor bebek, jangan anggap motor ini punya bobot yang ringan seperti halnya Honda Supra X 125. Karena bobotnya lumayan nih, sampai 120 kg. Banding sama Supra X 125 yang punya berat cuma 100 kg kecil. Tapi biar gitu, handlingnya masih terasa mudah, terutama waktu lewat jalan-jalan off-road kayak gini nih. Stangnya yang lumayan lebar cukup membantu soal ini. Walau posisi stang rasanya itu agak rendah. Dan lagi-lagi karena bobotnya lumayan berat itu, motor justru jadi terasa anteng dipakai di jalan aspal dan juga jalan off-road kayak begini. Dan sebagai motor bebek trail,
Honda CT125 ini dibangun menggunakan suspensi yang disetting khusus, tentunya supaya mampu meredam guncangan jalan dengan lebih baik dibandingkan motor bebek pada umumnya. Bagian depan pakai suspensi teleskopik dan belakang pakai suspensi ganda. Dan ketika kita mencoba motor ini lewat jalan off-road ringan, kata suspensinya itu cenderung firm, gak yang empuk banget sampai mentul-mentul, tapi redamannya terasa pas saat melintas lubang. Asiknya saat dipakai untuk begajulan, seperti lompat-lompat di jalan berundak-undak, redamannya masih enak. Nah, hal inilah yang bikin teman kita keasikan bahwa Honda CT125 ini buat terbang-terbang saat melintas jalan berundak-undak. Sayangnya teman saya apes, dia menghindari batang pohon kelapa dan masuk rumput sehingga goyang dan terjatuh. Beruntung dia cuma lecet dan sok aja, motor sendiri nggak sampai 2 hari udah beres dibenerin. Yang berikutnya, walaupun ini adalah motor bebek, tapi soal urusan angkut barang, Honda CT125 ini cukup mumpuni kok, karena di belakang ada rak yang ukurannya lumayan besar. Buat bawa tas, tenda, hemok atau kursi mancing sih gampang aja, tinggal diikat udah beres. Tapi harus diingat ya, rak ini mengorbankan area belakang motor, jadi nggak bisa buat boncengan. Atau rak tadi juga bisa jadi dudukan box seperti pada unit yang saya coba ini. Pokoknya soal urusan bawa barang tetap mudah walau tanpa bagasi tertutup ya. Dan berikutnya, motor ini sudah ada model year 2023. Kalau unit yang kita tes ini adalah keluaran tahun 2019 milik seorang kawan di Buntilan, Jawa Tengah. Nggak lama setelahnya muncul Honda CT125 model year 2023 di Jakarta Fair Kemayoran. Nah, apa aja yang baru dari motor ini? Ini dia Honda CT125 yang terbaru teman-teman. Secara fisik dia bedanya tuh minor ya. Misalkan tulisan Hondanya nih di bagian tengah ini. Sekarang fontnya tuh ada paduannya hitam. Kalau yang sebelumnya tuh cenderung putih ya. Lalu stiker ini pindah ke bagian tengah. Stiker information tadinya ada di bagian rangka sini. Nah terus dia rak belakang sekarang full hitam. Kalau di model sebelumnya itu warna merah seperti yang kita jajalin. Nah, pembeda lainnya untuk suspensi ini masih sama, cuman di bagian sini nih, bagian frame rangka ini, dia ada besi penguatnya nih. Jadi ini menyesuaikan untuk desain motor keseluruhan. Kemudian di suspensi belakang dia juga berbeda, tetap pakai model ganda, tapi dia ada setelan preloadnya, 5 titik, jadi bisa disetting. Kalau di motor kita jajalin itu belum ada setelan preloadnya. Untuk mesin dia totally baru, basisnya sama kayak Honda Super Cup CS125, lebih overstroke dan perbedaannya tuh di durasi camnya berbeda, lalu di bentuk pistonnya juga berbeda, lalu dia olinya naik kapasitasnya dari sebelumnya 0,7 jadi 0,8 untuk penggantian periodik, dan filter oli pindah di sebelah kanan nih. Sekarang tempat filter olinya di sini supaya lebih memudahkan saat perawatan. Terus selain itu settingan ECM-nya juga berbeda dengan diameter throttle body tetap 24 mm. Lalu kuncinya sudah pakai wave key. Kunci model wave key supaya lebih aman. Dan untuk membuka toolkitnya sekarang dipakai kunci L di sini nih, bukan pakai kunci kontak lagi. Jadi menyesuaikan desain dari model terbaru. Alasannya itu. Kira-kira seperti itu teman-teman. Perubahan yang terbaru di Honda CT125 model 2023. Yang ini harganya tetap sama 81,4 juta on road Jakarta. Itu dia teman-teman, impresi saya buat mencoba Honda CT125, dan impresinya memang ini motor enak banget buat belusukan. Kalau kalian nggak mau repot ngopling-ngopling dan nggak suka motor yang trail banget, ini bisa jadi opsi yang menarik karena travel suspensinya panjang, bannya juga sudah 2 burpos, ada rak yang lebar di belakang bisa buat naruh box seperti ini, bisa buat bawa barang. Untuk performa mesin juga nggak asing, kalian pasti rasanya kayak bawa Supra X125. Feel-feelnya 4 speed dan mesinnya halus banget. Sekian video ini, jangan lupa like, comment, subscribe Motovan Indonesia. Boleh juga berkunjung ke akun TikTok kita di Motovan Indonesia juga, dan website kita autovan.co.id. Sampai ketemu di video selanjutnya.